pelajaran. Saya sekarang kelas 8 atau kelas 2 SMP. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekspresi. Sistem ekspresi itu apa sih? Kalau kalian nanya kayak gitu kan. Nih, sistem ekspresi itu adalah sistem pengeluaran. Nah, di dalam tubuh kita ini nggak semuanya, misalnya kita makan, itu juga dikeluarin. Ya pasti ngendap terus dong di tubuh kita. Setiap yang kita ambil, kita juga keluarin. Nah, terus nih, saya akan menjelaskan tentang sistem alat-alat sistem ekspresi. Saya mau jelaskan tentang ginjal. Ginjal itu yang ada sepasang itu loh, yang biasanya orang bilang yang ada di tulang pinggang kita, itu yang biasa orang bilang hati-hati, yang bentuknya kayak hati, itu ginjal. Nah, ginjal ini ada sepasang, kiri dan kanan. Ginjal yang sebelah kanan itu lebih rendah daripada ginjal yang sebelah kiri. Kenapa? Soalnya ginjal yang sebelah kanan itu tertekan oleh hati, sehingga kan kalau misalnya ini tertekan jadi tambah turun. Makanya dari itu ginjal yang sebelah kanan itu lebih rendah daripada ginjal yang sebelah kiri. Kalau misalnya kalian tahu, ginjal itu tuh panjangnya mencapai 6 sampai 7,5 cm. Dan tebalnya itu 1,5 sampai 2,5 cm. Kemudian pada orang dewasa, berat ginjal mencapai 140 gram. Jadi ya lumayan berat sih ya. Kemudian ginjal itu, saya kalian pernah baca buku gambar, lihat di gambarnya ada ginjal itu misalnya dipotong ya, itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah kulit ginjal, kulit lapisan luarnya ginjal toh. Yang biasanya kita lihat gambar ginjal itu yang bisa kita lihat itu biasanya cuma luarnya doang. Habis itu susun ginjal di dalamnya. Kemudian ada juga rongga ginjal, itu di dalam susun ginjalnya lagi. Kemudian di ginjal ini kan tadi saya bilang ginjal itu adalah salah satu alat sistem ekspresi dong. Yang diekspresikan oleh ginjal itu apa sih? Nah, yang diekspresikan oleh ginjal itu adalah urin. Misalnya urin itu kotoran, pokoknya kotoran misalnya kita mau buang air kecil itu kayak urin kayak gitu. Nah, setelah misalnya kan kita udah habis misalnya minum, terus itu tuh kita diproses di dalam ginjal, terus nanti diekspresikan lagi melalui proses lagi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alat ekspresi yang kedua. Alat ekspresi yang kedua itu paru-paru. Paru-paru itu ngelain apa sih? Paru-paru itu, misalnya kan kalian tahu ya, pasti menghirup oksigen, ngeluarin karbon dioksida. Ternyata tidak cuma ngeluarin karbon dioksida doang loh. Kita di paru-paru ini yang biasa kita buang nafas itu, kita juga ngeluarin uap-uap air. Sehingga bukan cuma CO2 doang, tapi kita juga ngeluarin H2O. Nah, terus kalau misalnya di paru-paru kita itu ada bronkus dan alveolus. Nah, sekian dulu. Sekarang saya mau ngejelasin dulu tentang kulit. Nah, kalau misalnya tentang kulit, pasti kita bisa melihat dong di kulit. Yang diekspresikan oleh kulit itu apa sih? Ya, pasti kita tahu dong. Nggak tahu sih. Ya pasti keringat. Soalnya pasti kalau kita panas, keringetan. Itu kan kulit kita ngeluarin keringat namanya. Itu dia ekspresi. Kemudian, kalian tahu nggak sih keringat itu mengandung apa aja? Iya benar, air. Tapi nggak cuma air. Nggak cuma H2O doang, tapi ada juga NaCl atau garam. Jadi kalau misalnya kalian rasain keringat, tapi jangan dicoba. Nah itu rasanya ya asam-asam gitu, asin-asin gitu. Soalnya pH-nya itu hanya 6. Kasih kalian masih ingat dong kalau misalnya di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basah. Nah berarti rasanya asam dong, kan 6. Kemudian kulit itu, kita pasti bisa melihat kulit ini dong.
Kan ini tapi cuma lapisan luar doang atau epidermis. Kulit itu tuh ada 3 lapisan. Nih, saya kasih tahu. Lapisan pertama itu adalah epidermis yang tadi saya bilang. Terus lapisan kedua itu adalah dermis, dan lapisan ketiga adalah jaringan ikat bawah kulit. Nah, yang epidermis itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu lapisan tanduk dan lapisan mapigi. Lapisan tanduk itu terdapat serabut-serabut saraf ya. Terus di sini terdapat sel-sel kulit mati. Jadi yang di sininya nih itu ada sel-sel kulit mati. Kemudian di bawahnya itu ada yang tadi saya bilang lapisan mati. Di lapisan mati ini lapisan yang menentukan kulit kita warnanya apa. Kalian ngeliat orang Korea. Orang Korea kulitnya putih, terus orang Indonesia sawo matang. Nah, karena itu tuh perbedaan pigmennya. Pigmennya tuh kan pigmennya itu menentukan warna kulit kita. Jadi kita bisa warna kulit sawo matang ini ditentukan oleh pigmen. Ada juga orang yang kekurangan pigmen. Pigmen itu tuh zat warna. Sehingga kalau misalnya orang kekurangan pigmen, kalau kita pernah lihat, jadi sini hitam, tiba-tiba karena kekurangan pigmen jadi ada putih-putih gitu. Kemudian kita ke lapisan kulit yang kedua. Lapisan kulit yang kedua itu adalah dermis. Di dermis itu ada kelenjar keringat, kelenjar lemak, pembuluh darah, ujung saraf. Saya akan jelaskan tentang kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu yang seperti tadi saya jelaskan, kalau kulit ini keluarin keringat itu berkat adanya kelenjar keringat. Jadi kita bisa ngeluarin keringat kalau ion-ion dari tubuh kita. Terus kalau misalnya kelenjar minyak, kalian lihat rambut dong. Kan kalau misalnya rambut nih nggak ada minyaknya, ya pasti kering dong. Makanya adanya kelenjar keringat. Kalau kelenjar minyak, adanya kelenjar minyak ini biasanya di dekat akar dari rambut ini, sehingga rambutnya itu kena minyak, jadi ya berkilau, terus lembut. Nah, itu karena adanya kelenjar minyak. Terus pembuluh darah. Pembuluh darah ini yang mengedarkan ke semua sel-sel atau jaringan. Jadi pembuluh kan pasti di dalam sini ada pembuluh darahnya dong. Kan ngedarin misalnya ya dari sini, ngedar ke sini, itu berkat adanya pembuluh darah. Kemudian ada ujung-ujung saraf. Ujung-ujung saraf yang terdapat pada dermis ini hanyalah ujung-ujung saraf terasa dan terasa nih. Jadi misalnya kita bisa ngerasain, rasanya dingin misalnya. Rasanya dingin. Nah, itu dia karena adanya ujung-ujung saraf terasa. Kemudian yang terakhir, jaringan ikat bawah kulit. Di jaringan ini kulit kita tuh dapat melakukan, contohnya melakukan gitu deh. Ada misalnya indera peraba dan perasa. Nih, tangan kita tuh bisa ngerasain rasanya. Misalnya mouse ini rasanya datar dan nggak tajam, halus gitu. Terus ini juga melindungi kita dari kuman. Misalnya ada kuman, terus dia nggak langsung masuk ke tubuh kita dong, kan dihalangin oleh kulit ini dulu. Kemudian tempat pembentukan vitamin D dengan bantuan ultraviolet cahaya matahari. Jadi di sini juga kita membutuhkan, misalnya siang nih jam 9 kita membutuhkan sinar matahari yang kena ke kulit kita tuh buat terbentuknya vitamin D. Kemudian juga penyimpanan kelebihan lemak. Ini pasti kita juga menyimpan lemak ya di kulit kita ini. Terus yang terakhir, menentukan suhu tubuh. Suhu tubuh misalnya sekarang kan udaranya dingin ya. Terus kulit kita ngerasa dingin. Dingin. Suhu tubuh kita tuh jadi dingin. Makanya itu juga bisa menentukan suhu. Sebenarnya tangan kita juga bisa ngerasain panas, macam-macam deh. Tapi itu kalau misalnya mau lebih tepatnya lagi, pastinya kita butuh itu dong, termometer, biar lebih pas lagi ngatur suhunya. Tangan kita juga itu bisa
ngerasain suhu dingin atau panas gitu. Terus yang terakhir adalah hati. Di hati itu ngeluarin racun empedu. Yang saya bilang tadi, hati itu terletak di atas ginjal sebelah kanan. Nah, di hati itu ngeluarin racun-racun empedu. Makanya kalian tuh kalau misalnya kalian nih makan empedu itu pasti rasanya sangat pahit ya. Soalnya itu kan mengandung banyak racun yang nih, kalau kalian tahu ya di hati itu kan tempatnya darah ya, mengatur darah yang bersih, darah yang kotor. Nah, darah yang kotor itu yang dibuang. Nah, itu dia yang masuk lagi ke dalam empedu. Gitu deh. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih.